Nggak nyaring bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini nggak nyaring bagian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih merah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ila akhirul ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu alan niron. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat tokoh masyarakat Kampung Jagoana. Jagoana apa ya? Udah jagoan. Kulon, apa tengah, apa wetan, begitu maksud saya. Nah, ya ibu gue kagak tahu ya. Udah ada jamaah Majlis Taklim Nurul Huda yang saya hormati, dan khususon ketua pimpinan Majlis Taklim Nurul Huda yaitu Ibu Tarsi beserta Bapak Ustaz Nean beserta keluarga. Semoga sekeluarga disehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan diberi kemudahan dari segala urusannya, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, para hujaj wal hujajah, calon haji, calon umroh, hadirat jamaah taklim yang saya hormati. Puji syukur pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat pada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, ya Bu ya, nikmat rezeki banyak ataupun sedikit, semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah hari ini dapat kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mendatangi daripada pengajian rutin setiap hari Senin pagi menjelang siang. Apalagi hari ini adalah merupakan pengajian penutupan sementara, ya Bu, sementara, karena mau menyambut bulan suci Ramadan. Kita tawakupan sementara ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali, yaitu di gelombang yang sama ya Bu ya. Tentunya di Majlis Taklim Nurul Huda dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan yang penuh barakah, puji syukurnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat selalu kita limpah curahkan kepada pemimpin alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat pertolongannya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah taklim yang saya hormati, sekaligus jamaah walimatu tasmiyah Bu ya, karena dari salah satu jamaah kita yaitu Bapak RT tadi ya mengadakan tasyakuron, acara gunting rambut, memberi nama kepada putra atau putrinya ya, putrinya, karena setiap manusia itu harus dikasih nama. Nanti pada hari kiamat setiap manusia akan dipanggil sesuai dengan namanya, ya. Maka berikan nama yang baik kepada anak kita, nama baik, insya Allah akhlaknya juga baik. Laki-laki Allah jadikan anak yang soleh, perempuan Allah jadikan anak yang solehah. Sebagai tumpuan harapan orang tua pastilah anak. Kenapa? Bila mati manusia kan putus amalnya ya. Sodako jariah, kecuali ya ilmu manfaat dan waladun soleh, anak yang soleh dan yang soleha, ya do'ulahu, yang bisa mendoakan kita. Kalau orang lain lupa, ilok anak lupa sama mama bapaknya gitu kan, maka didiklah anak kita
mau jadi apa ke sarjana polisi apapun yang beriman. Tanamkan agama kepada anak-anak kita. Untuk menanamkan agama bukan tinggal nyuruh, tapi orang tua memberi contoh. Jangan anak suruh ngaji, emaknya bapaknya orang ngaji, kagak kenal pengajian, gak mungkin tuh anak mau ngaji. Sedangkan emak bapaknya ngaji, anak kadang-kadang dari rumah pergi ngaji nggak nyampe, ya kan? Gak perlu dikontrol itu antara guru dengan wali murid, ya harus nyambung, nyampe ada enggak anak kita kemari, gitu kan? Ibu juga sama, bapak-bapak yuk bapak kudu ngontrol. Emaknya bocah katanya tadi minta izin mau ngaji, gue lihat ada apa enggak? Kadang-kadang, ya kadang-kadang gitu bu. Bilangnya mau ngaji, lah orang depan pulang dia mah belum. Lah kemana ngajinya dia ya? Nah ini pada ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan Senin hari ini pengajian kita tutup sementara. Kenapa? Karena kita mempersiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang sudah diambang pintu lah, katakan begitu ya Bu ya. Insya Allah tanggal 15-nya bulan Sa'ban malam Jumat kalau kagak salah. Ya, malam Jumat besok. Itu udah pertengahan daripada bulan Sa'ban. Namanya juga Sa'ban, pertengahan bulan. Maka itu dianjurkan, disunatkan sebagian orang Islam beriman melaksanakan yang namanya sholat nisfu Sa'ban, pertengahan bulan. Dan ada yang mengartikan bahwa dengan tanggal 15 Sa'ban itu adalah pergantian buku agenda. Agenda kita bakal diganti. Maka bagi orang yang mau qada Ramadan, udah batasnya sudah selesai. Jangan bayar utang ketika udah bulan tanggal 15. Kan udah ganti buku, ganti agenda. Nah kemarin kemana aja? Setelah Ramadan itu kan? Terus awal terus ya, sampai mau waktunya kemana aja nggak mau bayar. Kenapa harus bayar utang? Karena puasa Ramadan bukan suruh kiai, bukan suruh ustazah, tapi suruh Allah. Allah yang menganjurkan kepada umatnya yang beriman untuk melaksanakan puasa. Ya Bu ya, melaksanakan setahun sekali. Hanya di bulan Ramadan. Kalau bulan yang lain kan sunnah. Yang sunnah kita lakukan untuk menambahkan yang fardu. Ketika kita punya utang Ramadan, maka membayarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada adaan, tentunya ada kodoan. Lihat kalau puasa sunnah nggak ada adaan, sholat sunnah nggak ada adaan karena tidak dikodok. Tapi kalau yang sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, niatnya pun ada pakai adaan. Adaan makmuman. Apabila adaan, tentu ada kodoan. Ketika dia nggak sholat lantaran kelupaan dan ketiduran, bukan karena repot, bukan karena hajatan gak sembahyang di kodok, bukan. Udur sholat kan ada 2, karena kelupaan dan ketiduran. Kalau repot, ya tentunya harus ditunda tuh kerjaan. Males harus dipaksa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu? Nah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan umur kita nyampe kepada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul umat. Ramadan bulan umat, bulan kita. Maka kita memuliakan Ramadan, menghormati Ramadan dengan berpuasa. Di siang harinya lakukan sholat tarawih dan witir di malam harinya Bu. Karena sholat tarawih mah kagak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan saja. Kalau sholat witir mah bulan lain ada, tapi kalau tarawih hanya ada di bulan Ramadan saja. Maka siangnya kita berpuasa dari imsak sampai maghrib, malamnya yuk kita tambahkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, diantaranya ibadah sholat tarawih dan sholat witir, insya Allah. Selanjutnya pada ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf banget ya, nanti kemarin ada pada datang ke Ceger, saya kurang penerimaannya dan lain sebagainya. Ya soalnya itu udah sudah acara Bu, udah sudah acara jam 2-nya saya pergi ke Pulau Gebang, acara orang bunting. Hari mangkatannya sedang repotnya nyawer, sekarang tinggal ngos-ngosannya. Ya, alhamdulillah madain Allah lah, madain Jepang udah merambah kali lah, pakai tiap hari suaranya. Ya udah daun saga udah habis dah tuh. Ya, alhamdulillah, apalagi memang sekarang udah fokusnya tentang masalah
puasa. Ibu ya. Dan kenapa menjelang Ramadan itu pengajian kok ditutup? Seharusnya dibuka. Ya kan? Kenapa ditutup? Ya tawakuf sementara untuk menghindarkan nih yang namanya kalau udah kumpul kapan ibu-ibu beda. Kalau udah kumpul tuh pertama ngomong baik, lama-lama kan nanti kurang baik. Seharusnya ngaji jangan tutup, tapi kenapa tutup? Khawatir. Kalau baru tanggal 1 sampai tanggal 5, tanggal 10 mah belum ada setan baju. Belum ada setan kue. Lah kalau ngaji terus takutnya ntar pada ngobrol. Ya, lu gua mau udah beli baju 3, yang belum kan pulang ngaji berantem sama laki gara-gara ngaji ngomongin baju. Maka biarin dah ditunda dulu sementara, pelajarannya ada diamalkan di masing-masing rumah. Tuh. Ibu ya, ini mestinya ada sholawat perpisahan. Tadi saya tanya yang mana Umi? Di sholawat perpisahan itu kalau saya memang dari saya sholawat itu yang ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Iya tahun kapan tahu saya tuh? Masih Kak Ibnu masih kecil. Saya buka di desa itu. Iya baca itu, ibu mah kemana tuh dikasih 1 hilang pisan ibu mah. Habis sudah jadinya punya 1 bertanya, yang mana Mi? Ya itu yang ahlan wa sahlan kan. Ada udah orang yang bagi mah inget baik. Katanya udah kan dari Umi tuh. Ya, tencop semua, saweran apa? Ya dari sini semua. Sama maka pelajarannya, mau pikirnya ada bumarannya, emang datang ke rumah Umi ini teh dama. Tuh. Umi nggak sampai ke sono, kamu aja ya penyambungnya. Nggak akan beda, ya. Nggak akan beda, mungkin penyampaiannya hanya agak beda-beda dikit mah. Ilmunya tetap itu. Ya, kalau dibaca tadi tuh, mungkin bisa nangis kali mah. Ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Ahlan wa sahlan ya syahrul Siyam. Kalau mama masa segitu. Kalau saya mau banyak. Ahlan wa sahlan ya syahrul, kami ucapkan selamat datang ya syahrul Ramadan. Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Khaliqur Rahman. Lagu apa itu lagamnya dah? Lagam becere muda. Becere itu mantu orang laku. Itu lagam becere muda. Jadi kuncinya ke situ. Ya. Tadi katanya yang mana? Ya udah dah, nggak usah dibaca dah. Karena juga udah waktunya siang, udah siang. Maaf, beribu maaf. Saya ralat juga nih. Tadi itu Muhammadun itu salawat dari saya. Bukan yakitu. Itu mah orang Sunda. Bukan yakitu tapi yakuti. Apa yakuti? Batu yakut permata. Yakut, batu yakut permata. Kan dibacanya begini. Ada tadi kok yakitu. Bukan apa? Bukan hawakitu tapi awakuti bainal hajar. Putih, bukan kutil, putih. Kutil. Iya, tadi kan saya perhatikan, ya. Iya kan, Muhammadun basarun kal basar innama huwa awakuti batu yakuti batu permata awakuti bainal ajar. Artinya apa itu? Artinya Muhammad adalah Muhammadun basarun manusia. Nabi Muhammad manusia seperti kita, tapi dia enggak kayak kita, ibarat batu. Kalau kita mah batu kolar, tapi Nabi Muhammad batunya batu permata, batu yakut maksudnya tuh. Mohon ya, itu selawat saya itu sampai ke itu Bu, sampai ke Kerawang. Ustazah Ida anak Umi, saya minta izin mau selawat ini. Iya, itu lagamnya si Uut. Hajarun kan batu. Nabi Muhammad adalah manusia. Ya. Tapi tidak seperti kita manusianya. Dia mah kenapa? Ibarat batu, batu kan banyak, batu permata, batu koral, batu kali. Tetapi Nabi Muhammad, kalau kita mah mungkin batu kolar. Tapi kalau Nabi Muhammad batu yakut, batu permata. Itu artinya deh. Ya saya selawat itu kan nanya dulu sama Abi Busro yang ngerti. Diralat ya. Jadi bukannya yakitu.
Yakuti, yakut, batu yakut. Ya, jadi kita ngaji itu kita dandanin yang perlu dandanin, jangan pakai marah. Jangan, iya. Kalau emang ini harus lurus dilurusin, kalau bengkok ya kita bengkokin. Ya, karena kalau tulisan Arab beda arti nantinya. Salah huruf beda arti, begitu takutnya. Maka ngaji itu ngedandanin yang perlu didandanin. Jangan pakai marah, jangan pakai purik. Nah, kalau kata purik lah udah kagak tahu pisan. Itu butuh guru namanya. Ya, lanjut. Dah tuh masalah salawat. Dan ini Pak Ibu sekalian, dalam rangka penutupan sementara intinya halal bihalal. Kenapa setiap majlis taklim diadakan halal bihalal kalau mau puasa? Karena besok kalau umur kita nyampe kepada Ramadan, supaya pahala puasanya beres, kerjaannya wajib, yang sunahnya ada pahala. Kenapa? Karena kita sudah tidak punya dosa yang dapat menghalangi pahala puasa kita. Maka diadakanlah halal bihalal atau silaturahmi semacam ini, ya Bu ya. Kan kita nggak tahu di tengah jalan ada apa di bulan puasa. Ya, emang kenapa demikian? Karena Allah udah bilang tuh di dalam Al-Qur'annya, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adabul jahannam walahum adabul hariq. Shadaqallahul adzim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang sudah beriman, nih yang udah beriman nih, innalladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya apabila mati orang yang sudah beriman, lanang ke wadon ke, tapi dia belum minta maaf. Mati itu orang udah beriman, lanang ke wadon belum minta maaf, ya Bu ya, maka orang itu mati akan masuk neraka jahanam. Falahum adabul harik, ya Bu ya, akan kekal selama-lamanya. Sekalipun ahli ibadah, kalau dia belum minta maaf di antara tetangga yang bermasalah, maka puasanya tidak ada pahala. Dengerin, karena hidup enggak dewekan. Hablum minallah, punya salah sama Allah. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi yang namanya hablum minanas bagaimana? Hubungan sama manusia, ya kan? Dan kadang-kadang kita kalau sama tetangga kita nih, weh, kalau udah katanya akur nempel sampai kayak perangkok, susah dipisahin. Kalau akur, ibarat kayak listrik, konslet sedikit susah nyambunginnya lagi. Makanya kalau berteman boleh-boleh aja, jangan kebablasan. Ini kalau udah berteman kita suka kebablasan. Apa baik diomongin, apa kekuatan pendaringan, yang belang-belang segala macam omongin, dia kagak inget satu suat bakal konslet. Orang yang deket sama kita, orang yang paling tahu kepada kita kesalahan kita, kepada kejelekan kita. Maka boleh-boleh aja kita berteman, ya, jangan melampaui batas. Kan kalau kata udah sakitnya itu di sini, di mana Bu? Sakitnya di mana? Situ dong. Itu udah repot banget udah. Asal udah begitu gak udah repot, udah kagak pengen ketemu pisan. Ilok di antara kita ini ada yang masih marah 2-3 bulan. Ada apa kagak? Hello. Di antara kita yang ngaji, ilok masih ada hari gini gitu yang marah sama tetangga 2-3 bulan ada? Hah? Alhamdulillah. Ada enggak? Tuh, sayang Bu. Kenapa ada orang yang masih menyimpan dendam? Kenapa? Mungkin karena orang itu enggak tahu betapa jeleknya sifat hasud dan dengki merusak amal soleh. Tuh, udah ngajinya jarang, sodakonya pelit, sholatnya jarang, ditambah Bu, ya marah sama tetangga berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya pahala ibadah yang jarang-jarang tadi hilang tuh pahalanya. Karena apa? Karena ada sifat hasud dan dengki. Emang gak boleh marah Guru? Marah boleh, manusia memang kadang marah, dibekali lahir ke dunia dengan akal dan nafsu. Gunakan akalnya. Nah kalau marah sampai sebulan, sampai 3 bulan, ya pantas apa kagak? Sedangkan udah jadi ibu-ibu majlis taklim. Ya Pak ya? Akal digunakan, jangan ngikutin nafsu. Kalau manusia ngikutin nafsu sama rendah, kan lebih rendah dari binatang. Karena kan binatang juga makhluk Allah.
kagak dikasih akal, dikasihnya nafsu. Kawin di jalanan jadi, berantem oncog-oncogan jadi, orang gak punya akal. Maka manusia kan dikasih akal, pikir, gunakan akal sehat. Pantas apa kagak kalau ibu-ibu majelis taklim masih berantem bae? Pantas apa kagak ibu-ibu majelis taklim masih ngelawan bae sama laki? Pantas apa kagak udah jadi ibu majelis taklim masih main oncog-oncogan bae? Lah gue mah orang oncog, gue mah anu silaturahmi. Lu tadi kesana ngoncog, enggak, gue mah anu silaturahmi. Biasanya mah bagus banget sama sono lu, segala macem tuh. Bla 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 bla. Nah ini ya boleh marah, jangan sampai melewati batas. Jangan lebih sampai 3 hari. Marah-marah aja sendiri. Ini mah orang belah sono mah kadang-kadang lain. Marah pengen ditemenin. Mana marah pengen temenin? Lah kalau ngobrol sama si Anu, anak mantu laki diajak orang belah sono. Awas lu ya. Pokoknya mulain hari lu jangan main ke rumah dia. Lu kalau main ke rumah dia awas lu ya. Iya. Tuh anak dipesen-pesen. Begitu diintek main sono, bukan ditentek tangannya lagi, kuping. Buat kata jangan main ke situ langsung tuh. Marah-marah aja sendiri. Jangan nyari teman. Biasaan kuatan diteleponin biasa. Halo, apa San, besok kalau ke rumah saya jangan mampir ke rumah yang depan ya. Gua lagi embet sama dia. Iya. Nurut kebiasaan. Marah-marah aja sendiri. Kenapa begitu? Ada yang begitu? Itu karena sifat hasud. Hasud, dengki, ngerusak amal soleh. Marah lebih 3 hari, udah tuh kesananya jadi dosa melulu. Allah kan nggak lihat rupa kita cakep jelek, jangkung pendek. Allah lihat apa yang ada di dalam hati kita. Ya kan, nih ibadah karena siapa? Betul? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat rupa kamu, apa cakep, apa jelek, apa putih, apa hitam, orang kaya, apa miskin. Tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kamu. Ngaji karena siapa? Sodako karena apa? Sholat karena siapa? Kalau semua diniatkan hanya karena Allah, terserah Allah saja. Ngaji bagian kelihatannya kayak main-main syariatnya kan? Lah iya, adanya ngantuk, udah kayak orang naik mobil ke Jawa, angob dulu dia. Ntar lagi, wah lama banget tuh nih ngomongnya, wah untung gak ada laler hijau tuh. Lihat ngidam kali, ada ngidam begitu, lihat nenek, lihat nenek ngidam. Iya emang ngaji mengantuk, ya ngaji mengantuk. Ya, kenapa? Awam. Tuh. Makanya ngaji kayak gurunya atau jamaahnya supaya enggak bosen. Satu, apa niatnya? Guru jangan merasa pinter, jamaah jangan terlalu bodoh banget. Sama-sama yang pinter, yang bodoh, ya Bu ya, yang kaya, yang miskin. Kan di mata Allah mah sama. Yang takwa yang paling mulia. Satu tujuannya mencari keridhaan Allah, ngaji karena ngejalanin perintah Nabi. Itu udah. Jangan lihat yang lainnya. Lah bagaimana nggak pinter kalau kagak ngaji lagi mah? Nah segitu doang ilmunya lah. Tambah dong cari guru lagi. Karena ilmu agama penting. Guru ngajar itu tanggung jawab dunia akhirat, bukan cuma nyablak ngomong doang. Dengan Al-Qur'an dalilnya. Saya bicara kayak tadi. Orang yang beriman mati belum minta maaf, maka orang itu akan masuk neraka jahanam. Menjadi keraknya neraka jahanam. Kenapa? Karena belum minta maaf. Kata Nabi, tebarkan silaturahmi dan salam. Siapa orang pengen banyak rezekinya, banyakin silaturahmi, ya kan? Nah kalau orang diem di rumah, ya mana mungkin, rezeki juga kudu dicari, dijemput, ya kan? Rezeki harus dijemput, apa dengan dagang dan lain sebagainya. Terserah Allah, rezeki Allah, berdoa, be. Lah jalannya ikhtiarnya nggak ada. Lah Allah bingung mau cari mau ngasih rezekinya juga bingung. Kalau kitanya dagang, melalui dagang dikasih keuntungan dan lain sebagainya. Jadi ada sebabnya. Paham Bu? Paham Bu? Harus kita halal bihalal. Kata Nabi bilang apa? Tasopahu yadhabul gilian kulubikum. Berjabatan tanganlah kamu satu sama lain sehingga hilang dendam yang ada di hatimu. Suruh berjabatan tangan. Kudu nempel, coba ibu bagaimana tangannya? Begini tuh. Ini dijamin sama Nabi, kata Nabi tasopahu ya berjabatan tangan kamu satu sama lain
sehingga hilang dendam yang ada di hatimu. Berapa banyak orang kalau hatinya dendam kagak pengen pisan salaman. Salaman ge orang ditanggapin. Emang apa begitu? Karena di sininya masih ada apa tuh? Sakitnya tuh di sini. Ini ada orang assalamualaikum ya, musuh gua. Umpetin tangannya. Saking ogahnya nanggapin salaman. Padahal salaman mah nggak pakai duit. Orang minta maaf modalnya 2, Bu. Ya Bu, modalnya 2. Satu mengikhlaskan dan mengucapkan hari baik, bulan baik, maafin saya, kan begitu. Pakai duit enggak tuh? Lah kagak. Hari baik, bulan baik, maafin ya, iya. Utang gua lunas ya, kagak. Utang terlepas dari masalah halal bihalal ya Bu ya. Utang mah kudu dibayar. Kagak cukup minta maaf. Lagi lihat penuntut tuh minta maaf lah. Pedagang rugi. Iya apa iya? Lah iya minta maaf mah minta maaf dari batin. Utang mah kudu. Lah iya kalau punya utang mah jangan diborong baik. Hari baik, bulan baik, maafin gua ya, utang lunas ya. Ora bisa. Ya, lah utang pengen lunas baik. Udah nendong. Maksudnya begitu. Ini mah dari batin yang ikhlas. Karena nggak mau ini ada orang Bu di tangan berat banget ngangkatnya Bu, udah kayak digandulin emas sekintal. Ya, orang belinya gara ada duitnya. Ya, Lia minta maaf betul tiada maaf bagimu. Kejam sekali kau. Kejam banget dia ya, teganya begitu ya. Kenapa ada orang yang demikian? Karena dia nggak tahu betapa jeleknya sifat hasud dan dengki. Mana jeleknya? Merusak amal soleh. Ngajinya rajin, ya, sholatnya rajin, lah orang hatinya kotor, ada penyakit, ya, penyakit apa? Penyakit emah. Iya kalau penyakit emah emang beludah mulu. Jadi kalau ketemu musuh buyutan beludah mulu dia kali ya. Buang muka, lah muka menatul gitu buang-buang. Jangan, ya, senyum aja udah sodako. Lapangin dada, memaafkan kesalahan orang. Kenapa orang gak mau maafin? Karena dia nggak tahu. Padahal kalau kita tahu, ya kita minta maaf. Bagaimana guru? Saya minta maaf sama dia, tapi dia iya diem baik. Kau nanan dia tuh maafin apa kagak? Hatinya nggak maafin apa? Jangan mikirin hati dia, jangan. Karena hati mah orang kelihatan. Saya guru padahal minta maaf tuh nanan dia tuh hatinya maafin. Jangan dipikirin hati dia memaafkan, oh, enggak. Yang penting kita yang minta maaf. Kalau kita udah minta maaf orang itu tidak memaafkan, maka orang itu nanggung dosa kita. Jadi dosa kita ditanggung sama orang itu. Sedangkan dosanya sendiri juga banyak. Ya, makanya lapangin dada seluas samudra. Jangan julid. Hasud dengki buang ke laut sono no. Karena hati julid dengki ngerusak amal soleh. Dengan berjabatan tangan tadi kata Nabi, tasopahu yadabul gili an kulubikum, berjabatan tangan satu sama lain di antaramu, maka akan hilang dendam yang ada di hatimu. Nabi ngejamin begitu. Hilang dendam yang ada di hatimu kalau dengan berjabatan tangan. Ya iyalah. Berapa banyak orang kagak mau nangkap karena masih sakit, masih kesel apalah. Ini mah ada yang sekalinya ditanggapin dikorek-korek tangan temennya. Nyari apa? Gatel kali mah. Ya, maka jabatan tangan jangan salaman, jangan begitu Bu. Itu kan ada kadang-kadang. Assalamualaikum, salam. Diparet. Emang nggak tahu saya sama siapa, saya lagi ngomong deh jelasin. Takut nanti diantara kita ada yang begitu. Jadi ada yang salaman begitu, yang teh begini nih, bagaimana teh coba teh? Gitu. Hah? Kayak artis. Lah kita belum jadi artis. Salah yang bener tuh begini. Tasawuf berjabatan tangan tuh. Maafin ya, gitu kan? Jadi kalau tangannya nempel, sekalipun dia tidak ucapkan kata maafnya, tangan nempel, menandakan orang itu mau maafin kita. Karena kalau dia nggak mau nangkapin, nah berarti emang belum
ada kata maaf di hatinya, belum ikhlas, umpetin kayak begini tuh. Maka saya jelaskan, ini kita mau nutup pengajian, saling memaafkan, silaturahmi. Iya, memaafkan, modalnya ikhlas, saling menghalalkan, jangan ada dusta di antara kita. Ya iyalah, iya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Minta maaf apa nangis susah didiemin. Lah, maaf. Kadang-kadang ada. Oh, ya entar atau lebaran tuh ya. Habis lebaran minta maaf, wih itu nangis sampai susah didiemin. Tangan digujangin. Mau gujangin lah. Wah, mau ambil cincinnya kali. Foto, aturan di foto tuh. Kenapa tadi pagi minta maaf sampai nangis susah didiemin, lah begitu sore ketemu buang muka lagi. Gitu. Kalau Abi Busra mah kalau saya menengut Bu, diambilin kaca dia mah. Nih kaca nih. Maksudnya apa? Kalau kesel kan gitu nyawatinnya. Maksudnya ngaca situ. Kalau emang cemberut cakep terusin. Lah jelek, lah udah jangan diterusin. Ya orang marah-marah jadinya ya. Iya kan? Nah iya, ingat tadi minta maaf sampai nangis susah didiemin. Masa pas sore udah merengut lagi, cemberut lagi. Sayang air mata buaya. Nah iya, pret lo, udah kentut mulu jadinya dah. Jadi kentut mulu, pret, adi lo minta maaf, lo pret, lalu pret huruf jadinya. Ya karena dia minta maafnya enggak langsung dari hati. Apa ge kalau udah di hati mah ikhlas atau apapun, insya Allah. Paham Bu? Jadi saya mohon jamaah Nurul Huda, ya jangan sampai ada dusta di antara kita. Yuk kita lapangin dada kita. Ya, mau memaafkan kesalahan teman-teman kita, mau menghalalkan daripada kesalahan teman-teman kita, supaya kalau Allah izinkan umur kita nyampe kepada Ramadan, tidak ada yang menghalangi daripada pahala puasa kita. Paham Bu? Jadi puasanya terima, tambah dengan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Kalau seandainya Allah Idra'il menjemput kita, udah enggak ada yang tebelatin lagi. Karena hubungan kepada Allahnya udah tobat, hubungan kepada manusia sesama manusianya udah saling silaturahmi. Insya Allah ya. Ibu sekalian yang saya hormati, apalagi saya atas nama pribadi, ya memang baru berapa kali ngajinya Bu? Ada 2 bulan madah. Pastinya banyak ucapan ya yang saya sampaikan yang kagak berkenan di hati ibu. Tujuan saya sih ngajak, bukan mau mukul. Ya, adapun kadang ada yang tersinggung ya karena memang babnya lebah itu. Babnya lebah itu. Ya, enggak ada masukan orang yang ngadu dan sebagainya, enggak ada. Gua emang itu marah masih anu, ada bilang kali kagak. Enggak ada yang bilang ngadu karena babnya memang itu. Kalau pengen puasa diterima, maka halalkan, maafkan kesalahan teman-teman kita. Tapi kalau minta maaf sama Allah mah gampang ya. Baca istighfar, sholat, dimaafin kesalahan kita. Apa kalau sama manusia mah susah? Ya Allah, aku udah minta maaf segala macam, nanan lu, gara-gara lu, apa bae lu, wih, apa ya? Dia nggak tahu, masuk marah terus, puasa, terawih, witir, sodako, kagak diterima karena hatinya kotor, karena hatinya ada menyimpan dendam, ya kan? Cuci tuh hati tuh. Dengan zikir maksudnya ya, jagalah hati jangan kau, jagalah hati lentera ya teman, semuanya tergantung di sini. Kalau hatinya tenang mah enak, senyum manis. Kalau hati dongkol senyum dia pahit, ya kan? Ini syair-syair sholawat nasihat buat kita. Paham Bu? Baca tuh kalau habis sembahyang doa, Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tuh kalau ada ustadz ustazah
Tuh buka dalil itu Robi, ibu amin. Karena ya Allah, Robi srohli, ya Allah, lapangin. Srohli sodri, lapangin dada, jangan Robi sodri jadi dada melulu. Sodri, dada melulu lah, dada ayam enak. Dada ibu gak enak kali ya buat bapaknya ya. Itu doa baca tuh, ada aja di Quran. Habis sholat tambahin tuh amalannya itu tuh. Jangan hati keras, hati pada lembek. Tapi kalau udah keras, ngelebihin kerasnya batu. Batu aja ditetesin air tiap hari legok. Lah ibu timbang segumpul daging kayak susah banget orang legok-legok itu. Orang lemah-lemah itu hati keras, melebihi kerasnya batu. Nauzubillah. Min. Kenapa? Udah nggak mempan dinasihatin kalau hati udah keras. Jangan ampe ya. Jangan sampai punya hati keras, ribet bu. Ya, jangan timbang nasihat ustazah ecek-ecek, mau bilang ustazah orang mempan. Kalau hati udah hitam, dicap sama lu hitam, udah kagak mempan. Maka bagaimana hati itu biar lunak? Dengerin nasihat agama, datang ke pengajian, banyakin baca tasbih dan zikir, sholawat, istighfar. Lama-lama hati akan lemah, mau sadar. Kitanya berusaha. Nanan gua kon yang tuaan, dia kon yang muda, kudunya dia datang ke gua. Jangan dicontoh yang begitu tuh. Sombong. Ya, lah gua kon yang muda, dia yang tua, kudu yang tua ngasih pelajaran sama gua. Ya, yang tua betua-tua, yang muda lo ujung-ujungan orang nanya seumur hidup. Emang ada begitu? Begitu mati, lo udah. Falahum adabu jahannam walahum adabul hari, kata Allah. Tuh orang beriman, percaya, tapi mati belum minta maaf. Paham bu? Paham bu? Minta maaf, mulut ngucap, tangan diulurin. Hari baik, bulan baik, maafin ya, gitu bu. Apalagi orang wadon mah, bini mah paling dulu kudunya minta maaf sama laki. Bagian kagak dibeliin baju ge, minta maaf duluan mah bini. Tuh dengerin. Ini mah gak minta maaf baba. Nanan baba lu, gua lebaran orang disalinin lah. Mau beliin baju seragam ke, mau kagak ke, mau laki nyakitin mulu ke, mau nyakitin gimana? Wadon duluan, bini duluan. Yang minta maaf sama laki. Ibu di sini begitu jamaah Nurul Huda. Alhamdulillah. Gimana tuh? Ini mah minta maaf malu sama laki. Emang ada yang begitu? Minta maaf sama laki malu. Lah berantem tiap hari orang malu pisah. Emang ada yang begitu? Takut jadi kata makasih. Wah Allah. Tumbenan ini malu lagi minta maaf sama gua. Malu. Lalu mau makasih dia dah kalau emang anu malu jalan nyelempeng. Waduh. Lu jangan pikirin gua. Ya kenapa? Karena enggak biasa. Maka biasakan kalau pulang ngaji ya. Kita sering minta maaf sama laki pun bikin dosa tiap hari. Masa begitu meminta maaf nungguin lebaran. Kalau umurnya nyampe sama lebaran. Lah kalau kagak, nah coba itu. Hah? Ketawa. Salaman udah ketawa. Dulu. Salaman sama guru bulak balik. Masa sama laki gak pada salaman? Udah dianta ya. Emang ada itu begitu? Ada no. Aduh. Ngaku. Maling tinggal nangkep. Salaman lebaran doang. Ya Allah, salaman sama laki. Bu, salaman sama laki ya. Mau ngaji bilang salaman tuh. Ini malu kata guru salaman. Salaman malu lagi pacaran mah nyosor duluan. Saya tahu aja. Saya tahu aja ya. Iya. Nah ini makanya Bu ya, dalam rangka tawakupan sementara nutup pengajian sementara. Intinya saya atas nama pribadi apabila ada kesalahan yang besar, yang kecil, yang sengaja, baik ucapan, sifat dan lain sebagainya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari dunia sampai akhirat. Kira-kira dimaafin apa kagak? Benar semuanya maafin?
Iya, kalau ibu memaafkan, alhamdulillah saya sudah memaafkan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di gelombang yang sama nih, Majelis Taklim Nurul Huda, dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang terakhirnya sebelum ditutup salam, ini masih masalah puasa, tinggal yang membatalkan puasa. Udah ya Bu ya? Udah. Yang ini apa? Yang sunnah sudah belum? Belum. Sunnah dalam berpuasa. Lanjutan Bu ya, sebabnya besok kan kita udah masing-masing ya. Sunnah dalam berpuasa. Jadi kalau yang wajib makan harus betul-betul kerjakan. Kalau yang sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggal kagak dosa. Itu hukum sunnah. Di antaranya apa yang sunnah dalam beribadah puasa adalah buka puasa dengan makanan yang manis. Kalau Nabi mah korma 3 butir. Ibu kormanya berapa bungkus? Sekeranjang. Sekeranjang, timun suri sebak. Diliuran dia terawih, gumoh dia. Jadi sunnah ya. Dur bedung maghrib, baca bismillah, baca doanya, buka, makan yang manis ya. Dan sunnah dalam berpuasa banyakin sodako Bu. Bulan puasa banyakin sodako, pahalanya dilipat gandakan ya Bu. Terus apalagi banyakin beribadah. Kalau siang kita itu 5 waktu sholat, 5 waktu fardu, tambah dengan yang sunnah, tarawih, witir ya, duha dan lain-lain sebagainya dah, yang namanya sholat sunnah. Kemudian banyakin baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan ya Bu ya. Ada malam nuzulul Quran, maka bacalah Al-Quran. Daripada ngerumpi mendingan baca Quran ya Bu. Karena orang yang puasa mah jangan lagi ibu baca tasbih ya, diemnya itu seakan-akan kayak orang baca tasbih, diem baik gitu ya. Tidurnya orang yang puasa ibadah, tidur baik guru ya boleh, daripada ntar ngayap bawa berita yang gak enak, dah tidur. Tapi ingat waktu sembahyang mah bangun. Jadi mah tidur kayak bangun-bangun kayak asar. Kebablasan. Ya, kemudian sunnah bagi yang masih punya laki, yang punya bini, sunnah mandi junub sebelum fajar sodik keluar. Sebelum fajar sodik, tadi ibu habis main bola, cepet mandi habis main bola. Kenapa Bu? Iya, terserah. Terserah ibu. Ibu sahurnya jam berapa gitu kan? Ya, jangan jam 1 mah Bu. Soalnya takut sahur jam 1. Lah kan masih lama subuhnya. Tadi udah mandi, lah tiduran lagi, nyampur lagi, mindo. Main bola lagi. Lo main bola, lo bocah main bola kecapean, lah tidur, orang sembahyang subuh itu dia. Pasti. Dia orang tadi habis makan ya, main bola kecapean, kelala, ujung-ujungnya begitu bangun jam 7 lah. Kebablasan kita ya. Lo orang pakai mindo. Tuh ya, maka disunatkan kalau habis main bola mandi junub sebelum fajar sodik, sebelum subuh udah mandi junub duluan. Ada orang nanya, guru, kalau kita habis main bola tadi tuh, begitu mau bangun sahur, apa sahur dulu, apa mandi dulu? Kan ada yang nanya begitu kadang-kadang. Nanya apa kaget begitu? Lah nanya disuruh ya? Nanya disuruh. Yang pada punya laki kayak, iya itu Mi, begitu Mi, bagaimana Mi hukumnya? Bagaimana Mi itu hukumnya? Yang dianjurkan ini mas sebelum subuh udah mandi. Kalau sahur mah habis main bola langsung sahur belum mandi boleh. Belum sahur mandi dulu lebih afdol. Yang penting mah jangan sampai subuh. Iya. Betul. Bingung kan? Beli jam dinding ditambah satu lagi di kamar tidur. Kamar tidur beli jam dinding. Lihat. Ntar udah keburu imsak masih ayu bae lagi. Udah keburu imsak jam 4 lagi ayu bae main bola. Nanti kagak kecandak. Gokir. Kan mindo tadi.
Lah orang dia sahur dia jam 1. Ya, mau baca Quran mulut capek udah. Ya kan? Udah ah. Maksudnya waktu imsak masih lama. Tadi main bola udah mandi. Ketiduran lagi. Nambah mindo namanya. Kalau kata saya, ya begitu mindo main bola, mindo capek tidur. Begitu bangun dia jam 7, tengah 7. Boro-boro orang-orang mah istighfar. Astagfirullahaladzim, kesiangan. Kagak, bujuk buneng deh. Buset, begitu. Emang begitu? Iya, saking kagetnya. Buset deh, bujuk buneng deh. Lah kita nih, bapak lo, lah, abu dodo lagi lah itu. Kenapa? Karena lahnya itu karena belum mandi junub. Pertanyaannya bagaimana puasanya? Puasa sah-sah saja. Cepet begitu bangun, cepet mandi. Karena waktu main bolanya mah sebelum subuh, sebelum imsak. Makanya jangan sampai lupa. Ya, mandilah, disunatkan mandi junub sebelum fajar shadiq, sebelum imsak dah tuh intinya. Ya Bu, cepet dah mandi junub. Kan kalau sahur, kan di sini disunatkan mengakhiri makan sahur. Mepet banget jam 4 udah tuh. Udah pipit-pipit banget tuh kalau sahur jam 4. Kan kalau subuh 4:30. Iya. Udah mepet tuh. Jam 4 mengakhiri makan sahur boleh. Daripada jam 1 tidur lagi ujung-ujungannya jadi gimana gitu kan? Iya, kalau lagi nggak pusat pules mah, kalau yang pules makan banget, kayak bangke udah dibangunin kayak susah. Ya, emang. Ya, ngapa itu kalau ada orang mandi junub udah kesiangan puasanya batal enggak? Puasa tidak membatalkan karena dia melakukannya kan sebelum imsak. Kenapa ada dalil yang demikian? Nabi pernah terjadi hal semacam itu. Yang jelas bahwa ketika ibu mandi junub namanya jam 7 lah berarti kagak sembahyang subuh. Nggak sembahyang subuh kan jadinya kan? Nah, iya udah kalau habis sahur mah jangan tidur lagi. Makanya sahurnya yalah jam 3 dah. Kalau jam 3 sahur kan kita mau tadarus, mau qiyamul lail, mau nyuci piring sambil nunggu subuh. Perut kenyang, mata ngantuk. Sedangkan sahurnya yang tadi jam 2 lah tidur, udah kesiangan bae udah itu mah udah. Jangan tidur lagi. Bisa? Insya Allah. Maka itu ambil mengakhiri makan sahur dekat kepada waktu subuh. Jadi kita ya, yang penting jangan sampai keburu imsak. Kalau imsak makan udah puasa kita. Kalau beduk subuh mah lah udah puasa. Imsak perbatasan mulai niat puasa. Apa Bu? Woi, sebelah sono rame amat. Mindo. Jangan sampai mindo. Dari sekarang dah tuh tawarin. Ayang beb siang malam sekarang. Coba besok bulan puasa masih siang udah boleh. Kalau kita main bola, bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Sekarang kalau pengen siang tuh laki bagi. Bu, laki itu pengen siang, makanya tawarin dari sekarang. Nah, iya. Besok mah bulan puasa kan kagak boleh. Siang, malam mah boleh. Ya kan? Malam mah boleh, siang kagak boleh. Udah lewat itu pelajarannya ya. Kalau melakukan hubungan badan main bola siang-siang belum puasa, bayar puasa 2 bulan kan? Atau ngasih makan 40 orang miskin? Jangan dikerjain ya, jangan sampai batal. Dan yang berikutnya adalah tentang masalah niat puasa. Udah mudhohor. Sekarang kita baca hari Minggu Bu, jadi Bu balik lagi sini ya Bu ya. Iya. Saya mah kagak mari. Saya penutupan Majelis Taklim Al-Azhar 16 di Telar ya. Nah ini Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, coba mari kita baca niat untuk mandi. Berpuasa itu disunatkan untuk mandi. Ya, pasti udah diajarin sama gurunya Ibu Saoda ya. Umpama besok puasa, kan hari ini sorenya biasa sunnah mandi keramas. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu gusla Isyami sunnatan lillahi ta'ala. Itu niat mandi mau puasa. Umpama puasa besok, biasanya sorenya tuh hari ini mandi. Kagak pakai Allahu Akbar karena lagi mandi gitu anjang. Iya, kamar mandi. Iya. Tadi bacanya kayak gitu, boleh. Ada yang begini, Bu. Nawaitu gusla lidukhuli syami Ramadana sunatan tak? Boleh. Nawaitu gusla li syami Ramadana, boleh. Yang penting mandi. Mandi sunnah, ya. Kemudian niat doa, niat puasa. Umpama tadi nggak kecandak keramas, kagak ngapa-ngapa. Yang penting orang puasa mah niat. Yuk baca sama-sama niat puasa di bulan Ramadan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qadin an adai fardhi sahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Udah, nggak Allahu Akbar ya. Setiap malam kita niatnya semacam itu. Boleh ibu jamak di malam pertama pakai kulihi. Halo, dengerin. Umpama besok puasa ya, malamnya malam tar niatnya pakai kulihi. Jadi digabung sebulan itu kulihi. Takut nanti lupa, kebangetan capek, apa-apa lupa niat, sah-sah saja sebab udah digabung waktu malam pertama dengan kulihi. Kayak mana itu? Nawaitu sauma godin an adai pardi sahri Ramadana kulihi. Enggak pakai hadis. Kan kalau hadis kan ini tahun. Kalau hadis itu artinya hadis ini sanati tahun. Maka kalau ini mah enggak pakai di hadis sanati, langsung bulannya saja. Nawaitu malam pertama nih, umpama besok puasa. Ntar malam nih. Nawaitu sauma godin an adai padi sari Ramadana kulihi. Artinya kan sejak saya niat puasa besok daripada bulan Ramadan sekaliannya tuh dijamak dalam 1 bulan. Jadi itu kenapa demikian? Dia orang itu waspada, khawatir, takut kalau lupa kagak niat udah dijamak di bulan di tanggal pertama daripada bulan 1 Ramadan. Nah kalau inget mah yang paling bagus mah tiap malam itu makan mencegah, berwaspada kita. Paham? Niat itu kan tentunya habis isya atau habis tarawih ya. Paham Bu? Jadi pakai kulihi. Kulihi kan artinya dari sekaliannya, dari tiap-tiap sebulan itu. Sekarang lanjutkan dengan niat buka puasa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca itu doa. Jangan apa yang di depan udah habok bae kelupaan baca doa. Jadinya itu dibarengin sama setan tuh. Ya. Bukan abetor tuh tadi pakai pak abtor tuh. Bukan abetor tuh bukan ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru dah tuh makan tuh dari rezeki yang Allah berikan pada kita. Insya Allah nggak kayak orang kesurupan. Apa beda? Ya karena udah ada bismillah di situ. Lah ini boro-boro lakasum tuh. Bismillah lagi lupa. Ya. Lanjut dengan niat sholat taraweh berjamaah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan.
Ayo, ayo, ayo. Rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Karena sholat ya. Usolli sunatan tarawehi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allah. Karena sholatnya sunnah, jadi kita nggak pakai ada kodok terawih. Sholat sunnah itu nggak ada pakai adaan. Yang pakai adaan sholat wajib yang 5 waktu. Kalau kagak sholat yang 5 waktu tuh ketiduran apa kelupaan maka diganti. Bukan karena repot nih. Ada harus sholat islami, udur sholat ada 2. Sholat 5 waktu, kalau ketiduran kelupaan maka di kodok. Kenapa? Karena di situ kan niatnya ada adaan lillah. Kalau ini kan usolli sunatan, sunnah kan? Usolli sunatan tarawehi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Ketika kita kagak tarawih, kagak diganti. Lu lagi ngapain? Gua lagi ngeganti sholat tarawih. Kagak ada. Yang kerjaan sunnah mah tidak ada kodokan. Paham? Lanjut sholat witir yang 2 rakaat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan minal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya kan 2 rakaat ya. Jadi rakaataini. Kalau yang satu mah rakaatal. Ya, tadi kan sama-sama witir. Karena witir ada yang 2 rakaat, ada yang 1. Sekarang yang 1 rakaat witir. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan minal witri. Lama bu ke tengah jalan ya. Usolli sunatan rokaatal witri. Kan 1 rakaat. Rokaatal witri makmuman. Ulang 1 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan rokaatal witri. Sunnatan. Ayo. Kapan takbirnya kita? Usolli sunatan rokaatal witri makmuman. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan rokaatal witri makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Apaan bu sholat mah nyatakan sholat apa, berapa rakaat itu dinyatain. Ya, dinyatain sembahyang apa lu, sembahyang witir. Kalau bang 2 rakaat berarti rakaat ini. Kalau emang 1 rakaatan kan begitu. Ya kan? Sembahyang dor, sholli pada di arba'at. Karena lu sembahyang apa, lu sembahyang dor 4 rakaat. Itu yang dinyatain. Karena setiap sholat kan beda-beda. Sembahyang asar apa dor, nyatakan sholat apa itu ya. Udah ya bu ya. Terus apa yang belum? Sahur. Tadi udah. Tadi dah itu sama Godin. Iya. Sebelum sholat Idul Fitri datang ke masjid atau musola, ibu kan sebelum sholat itu banyakin sholat sunnah kan. Coba niat sholat tahiyatul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau awalnya pakai fathah, ya fathah lagi. Usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Karena sembayangnya masing-masing, kagak berjamaah. Ya. Terus sholat apa lagi? Sunnah qobliyah. Dah qobliyah isya dah. Coba sama-sama. Sebelum isya. Usolli sunatan qobliyah isya. Belum melakukan yang sholat isyanya,
sholat sebelum isya, terus kan isya, terus baru ba'diyah. Sekarang yang sebelum isyanya tuh, sebelum qobliyah namanya kalau sebelum mah, kalau ba'diyah sesudahnya. Sekarang mah yang sebelumnya namanya sholat qobliyah. Qobliyah isya baca 1, 2, 3. Usolli sunnatan qobliyatal isya'i rak'ataini lillah. Ayo. Kan kagak berjamaah itu mah, Bu. Terserah. Si qobliyahnya mutar depan mau. Agama qobliyahnya di belakang mau. Yang penting qobliyah diajak. Sholli sunatal isya'i qobliyatan boleh. Usolli sunatal qobliyatan boleh. Qobliyah mau ditar depan boleh, di belakang ge boleh. Yang penting mah ibu sembahyang sebelum isya. Ini mah bayang isya ge udah ketinggalan rakaat. Masih ngapainin anu bae tuh timun suri. Ya, kemudian kan sholat isya berjamaah, pakai makmuman, pakai adaan. Setelah sholat isya kita disunatkan lagi, kan suruh banyakin sholat ibadah katanya, Bu. Nah ini bulan puasa, qobliyahnya ajak, ba'diyahnya ajak. Sekarang sholat ba'diyah isya, silakan. Ora kompak. Isya'i lillah. Ragu. Maju mundur romanya. Dah. Capek karena ulang pulang nih. Kapan belum taraweh dia mah itu mah? Ya kan? Kapan kita jarang ke masjid, jarang ke musola. Ini bulan panen. Datang ke masjid atau musola. Ya, permisi dulu sama masjid. Ya kan? Terus sholat apa sebelum, kalau lagi adzan mah dengerin dulu orang adzan. Ya kan? Adzan itu baru ngumpulin orang, kalau qomat mulain sholat. Adzan sudah baru kita sholat apa namanya, sholat qobliyah. Lantar isya makan berjamaah. Terus sudah itu sholat lagi 2 rakaat, namanya sholat apa? Ba'diyah sesudah isya. Baru tuh mau terawih kan? Lah ini mana kagak pernah orang sembahyang isyanya udah ketinggalan serakaat kali mah. Hah? Kagak terawih. Bukan langsung terawih gitu ya. Langsung terawih tuh imam. Bisa kan doa-doa. Laki layar ibunya datang terlambat. Sebelum isya udah ada di sini. Dulu isya langsung buru-buru datang dah tuh. Nyampe jangan pakai kongko. Udah permisi sama masjid. Terus sholat qobliyah isya. Terus kan sholat isya berjamaah. Habis itu cepet sholat lagi 2 rakaat, namanya sholat ba'diyah sesudah isya. Insya. Dah terakhir lebaran dah tuh. Sholat Idul Fitri sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Berjamaah Bu ya. Lah ilok ibu di rumah ge dewekan. Ya, tadi kalau tadi nggak pakai makmuman ibu berarti dewekan di rumah. Lah di masjid. Bagian banyak orang yang sampai ke lapangan tetap sunnah, nggak sembahyang ibu kagak ada. Lu lagi ngapain? Gua tadi kagak sembahyang Idul Fitri, gua di rumah. Weh, gak ada. Sholli sunatan li'idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Nggak pakai adaan. Kan tadi udah sunnah. Alhamdulillah. Dah yang terakhirnya diwajibkan atas yang manusia yang bernyawa untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal mah buat orang kaya. Kalau zakat fitrah mah kaya miskin yang masih bernyawa itu manusia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya berapa liter? 3
3,5 liter. Ya nggak punya beras, nanya sama tukang beras, abang beras seliter berapa duit? Umpamanya 10.000. Nah kalau dikali 3,5 liter berapa duit tuh ngeluarinnya ibu? Berarti 30 berapa? Hah? 35.000 untuk satu orang. Tuh. Kapan mulainya zakat fitrah? Apabila udah masuk Ramadan boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah, batasnya sampai malam takbiran. Penghujungnya tuh malam takbiran. Jangan ngasihnya besok. Kalau udah lebaran mah namanya hukumnya bukan zakat fitrah, sodako. Baik diberanakin bulan puasa udah keluarin fitrahnya, kecuali orang mati. Kagak dipitrahin orang mati mah. Paham Bu? Ya silakan tuh. Kita kalau mau niat bagaimana? Ya kalau pikir makan kudu pelaturan ilmunya. Ya. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi, pardon nilai talak bakal kita tuh. Misalnya nggak bisa udah ngomong dewek kayak Tuhan mah kagak rewel. Ya, sama ketua, assalamualaikum ketua, ngapa Pak? Ini saya mau ngasih zakat fitrah sama guru, misal. Ya biasa kan begitu. Ibu-ibunya ngasih ke gurunya, lah anaknya ibu ngasih ke gurunya. Ada juga amil zakat. Nggak ada ustadz sama ustadz berebut zakat fitrah. Jangan terjadi begitu. Masing-masing. Ibu-ibunya sama gurunya, bapak-bapak sama gurunya. Dengerin. Karena saya ngedengar ada ustadz berebut fitrah. Ya Allah. Ya, nggak boleh. Karena semua juga wajib fitrah mah. Ya diberanakin bulan puasa tuh difitrahin. Masing-masing punya guru. Ibu-ibu ke gurunya, bapak-bapak ke gurunya, anak-anak punya guru ke gurunya lagi begitu. Di situ ada ambil zakat, kasih kalau emang ada. Mah gak ada istilah berebut fitrah. Kalau didatain satu rumah ada berapa orang? Lu ke guru lu ke sono, lu kagak ada istilah berebut zakat itu, gak ada. Paham? Karena itu mah wajib hukumnya Bu, keluarin zakat fitrahnya. Ya, udah ngomong bahasa kita Allah mengerti. Ya, kalau pikir mah harus ada tuntunannya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu an uhrija zakatal fitri an nafsi, pardon nilai talak. Kan artinya sejak saya niat ngeluarin zakat fitrah buat badan saya. Kalau di jamak, nah itu anu zakat fitri an nafsi. Napa kau tahu itu yang kalau di jamak tuh. Ya tapi kan biasanya kalau ngasih mah satu-satu. Kemudian digabung. Ya. Ya kalau saya di sana begitu. Kata Bu Ketua, ntar katanya guru, nanti kalau fitrah guru kemari, ini najis temenanan. Orang ada ceritanya saya marah-marahin fitrah, yang ada gak jamaah ditapung, ditulis namanya, anterin. Kalau saya mah begitu, makanya Kak Inu, Mi di sana mah anu, jangan. Lah, yang ada gak murid mudeng. Mikir ke guru, irak guru lagi datang. Maaf, nggak ada saya mah di sana begitu. Yang ada ditapung dianterin, tulis namanya. Begitulah, nggak ada guru duduk ngedudukin fitrah. Nggak ada, saya nggak pakai saya begitu. Adi bisa ngarang begitu. Orang kalau emang dia ngaku ke gurunya nggak pakai disuruh, pasti datang. Ya kan begitu kan? Nggak ada saya cerita begitu. Ini memang begitu, enggak Mi, jangan, saya gituin. Jangan jaki abinya, gak usah. Tergantung di situ kelihatan kalau emang dia benar-benar tawadu sama guru, di situ kelihatanannya. Orang sama guru malah masa tempayan maranin gayung. Yang ada ke kudunya gayung. Nah itu begitu maksudnya. Serok dah tuh, ya kan? Ya kalau ada seroknya. Kalau dikelilingin ditapung namanya ibu. Lihat satu orang sana, lolok gojeknya mahal. Mendingan dibeli umumin. Terserah itu mah. Bu, nih Ramadan tinggal berapa hari lagi barangkali nanti ada yang mau fitrah, gitu kan? Nggak ada, saya mah nungguin datang mau ngambil fitrah. Iya, enggak saya enggak. Emang di Ceger mah nggak ada saya. Aja nama ya. Iya, jadi ibu datang seorang nganterin tuh ya, apa berapa karung gitu ya, ada catatan nama, tulis, diserahin, ada nggak ada bapak saya, nanti ada anak saya, ntar di satu malam dijama sama saya,
diterimanya sekaligus. Dijama doanya maksud saya. Ibu digabung di jama. Jadi nama si anu udah tahunnya karung, 2 karung kan ada tulisannya. Ya kan? Ada tulisannya tuh si anu. Paham, Bu? Paham. Iya. Jadi niatnya dengan ikhlas, pasti dengan lillahi ta'ala. Tuh. Paham, Bu? Dah, udah dohor. Jangan capek. Makanya saya kalau penutupan masih banyak pelajaran. Puasa keserak. Dan dari sini penutup terus sampai tanggal 27. Triti tanggal 19. Iya, 20-nya kelar. Udah terus tuh dari mulai sekarang. Bu, maafin ya. Salamannya, musafahannya berdiri. Iya. Jangan sampai tabrakan ya. Jangan sampai tabrakan. Sekali lagi Bu sekalian, jamaah Majelis Taklim Nurul Huda, wabil khusus ketuanya, bendahara, wakil ya, sekretaris, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu haji, saya atas nama pribadi apabila ada kesalahan yang besar, yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari dunia sampai akhirat. Kira-kira dimaafin apa kagak, Bu? Maafin. Ibu semuanya maafin apa enggak, Bu? Alhamdulillah. Kalau Ibu memaafkan, saya juga demikian. Moga-moga kita semuanya pada sehat, panjang umur, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tawakuf Majelis Taklim Nurul Huda ya, kita tutup, mudah-mudahan dipertemukan kembali di gelombang yang sama Majelis Taklim Nurul Huda dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Saya ucapkan jazakillah khairan katsir. Mungkin nanti di antara ibu-ibu ada yang ngasih apalah. Allah Maha tahu ya. Saya kagak bisa balas. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalas ya Bu ya. Yang udah Ibu niatin untuk almarhum, almarhumah, semoga diampuni dosanya, lapangkan kuburnya, diterima amal soleh dan solehanya, dijauhkan siksa kuburnya, ditempatkan di raudhah min riyadil jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kurang sehat diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakin sabarnya. Mudah-mudahan panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada usaha biar lancar usahanya, dikasih rezeki halal barokah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan di Majelis Taklim walaupun sedikit bermanfaat dunia dan akhirat, menjadi pemimpin bagi kita sekalian dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalaika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu jam'an marhuman wa tafarruqna min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' azzaqana wa ilal khari qaribna wa anni syari abidna waqti hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana min alil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarr wa dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.